Semangat belajar. Oke, ketemu lagi dengan saya Justinus Eko Raharjo. Teman-teman, hari ini kita mau belajar tentang Johari Window. Apa itu Johari Window? Johari Window adalah teknik untuk mengenal diri sendiri. Apa sih manfaatnya belajar dari Johari Window ini? Ketika kita mau berhubungan dengan banyak orang, ya, kita mau mengenal banyak orang, berelasi dengan banyak orang. Johari Window ini sangat bermanfaat. Kita berelasi dengan diri kita sendiri. Johari Window juga sangat bermanfaat. Johari Window juga sangat berkait dengan EQ, ya. Johari Window juga sangat berkaitan dengan bagaimana kita mau menentukan masa depan kita. Misalnya, saya ini mau ngambil jurusan kuliah apa. Nah, itu kita sesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Atau saya mau kerja di bidang apa. Nah, ini disesuaikan dengan kekuatan kita. Kalau misalnya kita adalah orang yang tipikalnya serius, ya, kemudian teliti gitu ya, kemudian dan seterusnya. Kalau kita tahu tentang diri kita, kita bisa menentukan hal yang tepat. Misalnya kita akan menjadi peneliti. Itu kita akan jauh lebih sukses daripada kita mengambil pekerjaan jadi marketing. Orang kita pendiam, mana sukses gitu ya. Misalnya untuk menjadi seorang marketing misalnya. Oke teman-teman, seperti apa sih teori ini bisa terjadi? Tentu kita harus tahu bagaimana sejarahnya, ya. Berikut ini adalah sejarahnya. Penciptanya adalah Joseph Louvre dan Henry Ingham. Nah, dari kedua nama mereka itu menjadi nama teori ini, ya. Joseph, ya. Kemudian Harry, ya. Jadi Johari, sehingga jadilah Johari Window, ya. Mereka ini adalah psikolog dari Amerika, ya. Mereka menciptakan teori ini sekitar tahun 1955, ya. Dan teori ini sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Nah, rasanya lanjut aja, bagaimana sih teori ini? Nah, seperti ini ya. Jadi, dalam teori ini ada 4 kategori atau 4 kuadran, ya. Di kuadran pertama adalah area open. Area open itu apa? Area open adalah area di mana saya tahu tentang diri saya dan orang lain juga tahu tentang diri saya. Contohnya seperti apa? Misalnya, warna kulit saya hitam atau coklat. Kemudian rambut saya pendek. Kemudian saya orangnya suka tersenyum. Kemudian saya orangnya ramah. Nah, itu adalah daerah open. Orang lain tahu tentang diri saya dan saya juga tahu tentang diri saya. Berikutnya adalah area blind, di mana orang lain tahu tentang diri saya dan saya tidak tahu tentang diri saya. Contohnya, pada saat makan bersama teman gitu ya, asik nih makan sambal pedas gitu ya, kita nggak ngerti ternyata di gigi kita ada tersisa sambal, ya. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu orang lain, teman kita, tapi kita tidak tahu, ya. Itu area blind. Itu yang sederhananya. Lalu misalnya lagi area blind. Oh, saya nggak ngerti, ternyata suara saya merdu misalnya, dan orang lain yang tahu. Atau misalnya, saya nggak ngerti kalau saya ini orangnya kurang senyum. Justru yang tahu siapa? Orang lain. Mungkin kadang-kadang kita merasa saya sudah senyum kok, tetapi kurang mungkin, ya. Seperti itu, ya. Oke, selanjutnya ada lagi area hidden. Area hidden ini adalah area yang disembunyikan. Yang tahu adalah kita sendiri, orang lain tidak tahu. Contohnya apa? Ternyata saya punya pacar lagi misalnya. Nah, itu yang tahu hanya saya sendiri dan pacar tentunya, ya.
tetapi orang lain tidak tahu, itu area hidden. Atau ternyata saya adalah orang yang sangat pemurung dan orang lain tidak tahu, karena yang saya tampilkan di depan orang-orang adalah saya orang yang ceria misalnya. Atau mungkin saya lagi sedih, orang lain tidak tahu, yang tahu hanya saya, itu area hidden ya. Kemudian yang keempat adalah area unknown ya. Area ini adalah area yang orang lain tidak tahu, saya juga tidak tahu. Waduh, seperti apa itu? Ya, masih gelap, masih buta, masih nggak tahu ya. Nggak tahu seperti apa kita. Seiring berjalannya waktu mulailah itu terbuka ya. Biasanya hal ini terjadi pada anak kecil atau anak yang baru lahir. Dia sama sekali tidak tahu tentang dirinya, dan orang lain juga banyak yang tidak tahu tentang si anak bayi ini ya. Apakah nanti anak bayi ini adalah orang yang serius atau suka bercanda, atau pemalu, atau yang nggak tahu malu misalnya, seperti itu ya. Nah, yang paling bagus adalah area opennya besar. Artinya apa? Orang lain tahu tentang diri saya juga tahu tentang diri saya. Area open yang besar ini membuat mental kita sehat, membuat psikologis kita sehat. Kenapa? Karena tidak ada beban. Bayangin ya, area hidden-nya besar. Artinya kita menyimpan banyak rahasia. Nah, ini membuat kita menjadi tidak nyaman. Secara mental, secara psikis kita tidak bebas gitu ya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memperbesar area open? Nah, kalau di area blind, bagaimana membesarkan area open? Kita bisa tanya kepada teman, orang tua, saudara, apa sih kelemahan saya? Apa sih kelebihan saya? Dan seterusnya ya. Intinya untuk memperkecil blind itu dengan cara meminta feedback kepada orang lain. Lalu bagaimana dengan hidden? Hidden kita perkecil untuk memperbesar area open. Caranya bagaimana? Ya mungkin kita mengurangi hal-hal yang tidak baik gitu ya. Atau kita berusaha untuk lebih terbuka. Kita harus lebih sharing, menampilkan diri apa adanya. Lalu bagaimana dengan area yang belum diketahui sama sekali atau unknown? Caranya adalah dengan kita observasi, kita belajar, kita melakukan banyak hal ya. Sehingga ternyata dengan kita melakukan banyak hal, oh ini adalah ternyata kekuatan saya. Oh ternyata saya adalah seperti ini ya. Dengan belajar, oh ternyata saya adalah begini gitu ya. Atau dengan bantuan orang tua. Orang tua membantu anaknya, mengajari anaknya, mengembangkan anaknya, menggali kekuatan-kekuatan anaknya gitu ya. Dan terus mengadakan proses pembelajaran ya. Nah, sehingga area unknown ini semakin terbuka ya. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu konsep dari Johari Window. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga menjadi dasar untuk kita mengambil keputusan hidup kita. Salah satu dasar tentunya ya. Oke, rasanya itu aja. Terima kasih dan semangat belajar.